Tuhan. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi, selamat kita kembali berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama senang sekali saya bisa kembali, kita bisa bersama-sama ya saudara-saudara. Boleh saya pertama kali lagi melayani tempat ini, satu kehormatan, satu kebanggaan. Udah lama sekali rasanya udah nggak bareng-bareng. Kita saat ini bisa bareng-bareng, sekalipun biasanya kita berdekatan, sekarang kita agak berjauhan. Tetapi kita bisa bertemu lagi bersama-sama di tempat ini. Yang kedua, saya mau kasih apresiasi sama Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara ini luar biasa, imannya kuat-kuat. Zaman masih seperti ini, COVID masih belum hilang. Pekerjaan, usaha juga mungkin masih belum terlalu benar. Saudara datang ke gereja itu aja udah susah. Datang ke gereja dari kemarin, firmannya waktu saya lihat firman, aduh Tuhan mau bagiin firman apa ini, yang ada malah petaka. Tapi saudara tetap datang juga ke gereja, datang juga dengerin firman. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati, Tuhan mau kasih awasan sama kita, Tuhan mau kasih peringatan sama kita. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana wahyu ini betul-betul sedang terjadi. Masa-masa di mana kitab ini benar-benar sedang dibukakan oleh Tuhan. Mari kita baca saudara-saudara ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 9 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi. Ayat ini saudara-saudara, kalau saudara baca, saudara perhatikan di bagian bawah di catatan kaki itu ada catatan ayat-ayat yang serupa di kitab yang lainnya. Dan ayat ini sama dengan Yehezkiel. Kita buka itu sama-sama. Yehezkiel pasalnya yang ke-9. Yehezkiel pasalnya yang ke-9. Saya ajak kita untuk membaca dari ayat yang ke-4. Yehezkiel pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, saudara-saudara. Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kalau sudah menemukannya, saya undang kita semua bersama-sama membacanya. Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat ini adalah ayat yang nubuatan yang sama. Nubuatan yang sama tentang akhir zaman. Yang pertama diberikan kepada Yohanes waktu Yohanes ada di Pulau Patmos, dan kitab Yehezkiel diberikan jauh sebelumnya, beribuan tahun sebelumnya kepada Nabi Yehezkiel. Dan ternyata sama. Dan yang dinubuatkan lewat Yehezkiel sebenarnya jauh lebih rinci. Apa yang dibilang kepada Yehezkiel? Pisahkan orang-orang. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang berkeluh kesah akan perbuatan-perbuatan keji yang terjadi pada masa itu. Pisahkan itu dan kasih huruf T di dahi. Saya berpikir, kenapa sih huruf T? Apakah huruf T berbicara tentang salib? Mungkin. Jauh sebelum Tuhan Yesus sudah ada nubuatan tentang salib, T. Tetapi T itu berbicara tentang abjad terakhir dari bahasa Ibrani, Tav. Kalau saudara sedikit tahu tentang bahasa Ibrani itu Alef sampai Tav. Kalau kita A sampai Z, Ibrani itu Alef sampai Tav. Tav, abjad terakhir dalam bahasa Ibrani. Saya percaya bahwa itu adalah orang-orang yang tentukan Tuhan. Dia terakhir-terakhir di dunia ini. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berkeluh kesah, orang-orang yang gak nyaman dengan keadaan dunia yang semakin jahat. Orang-orang yang gak mau ikut
akan kekejian dunia. Mereka di dahinya akan tertulis huruf itu. Akan ada salib di dahinya. King James Version mengatakan, the man who sigh and cry. Orang yang berkeluh kesah dan menangis. Orang yang melihat keadaan dunia dan mereka tidak ikut dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Orang yang melihat dunia dan mereka nggak mau sama dengan dunia ini. Tetapi mereka berkeluh kesah, mereka menangis kepada Tuhan. Orang-orang ini yang akan mendapatkan tanda di dahinya dan tidak masuk ke dalam malapetaka ini akan Tuhan izinkan terjadi. Sedangkan orang-orang yang bersatu dengan dunia, orang-orang yang melihat dunia, kayaknya boleh juga. Kayaknya kalau licik-licik sedikit, kayaknya bisa juga. Buat usahanya tambah bagus, kayaknya boleh juga. Ikut-ikut caranya dunia. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang mau ikut, orang-orang yang mau campur dengan dunia, orang-orang yang mau mengikuti kekejian dunia, mereka juga akan mendapatkan tanda. Tanda apa itu? Firman Tuhan mengatakan angka 666, Antikristus. Antara orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan orang-orang yang mau ikut campur dengan dunia, mencampur dengan dunia, akan ada tandanya masing-masing. Akan ada pemisahan antara orang-orang yang benar, orang-orang yang berharap kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Jadi ini sedang terjadi. Ini betul-betul sedang dibukakan oleh Tuhan. Para ahli Alkitab, para peneliti Alkitab bilang, kalau kita baca Wahyu zaman dulu, 10-20 tahun yang lalu, maka Wahyu itu adalah sesuatu yang jauh. Gak ngerti apa ini maksudnya. Banyak hal yang masih tertutup, banyak hal yang masih merupakan rahasia. Satu rahasia yang besar sekali. Tetapi kalau kita baca Wahyu saat ini, dengan melihat keadaan dunia saat ini, sesungguhnya Tuhan lagi benar-benar bukakan sebuah rahasia yang besar, rahasia tentang pewahyuan ini. Penyesatan besar yang sedang diceritakan oleh Wahyu itu terjadi saat ini. Bagaimana kita, Bapak Gembala sering bilang, antara yang benar, antara ajaran yang benar dengan ajaran yang salah, ajaran yang sesat itu bedanya tipis sekali. Kita dengar di YouTube seolah-olah, meyakinkan, betul. Tetapi membawa kita kemana? Membawa kita kepada yang bukan firman. Antara firman dengan motivasi, bedanya tipis. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara bukan firman lagi, motivasi. Bagaimana caranya hidup sukses, bagaimana caranya hidup berkelimpahan. Dan itu yang dicari orang. Itu yang dicari anak-anak Tuhan. Bedanya tipis antara firman dan bukan firman. Penyesatan sedang terjadi besar-besar. Bicara tentang bencana, udah banyak sekali bencana yang dialami. Saat ini pun kita sedang ada di dalam bencana besar yang sedang terjadi di dunia. Tuhan lagi sungguh-sungguh mengungkapkan. Di dunia ini saat ini ada satu proyek besar yang bernama CERN. Saudara boleh googling CERN. Ini proyek dunia, proyek besar yang ada di, kalau saya nggak salah, di Prancis, daerah Prancis. Dan CERN ini meneliti tentang luar angkasa. Dan kalau saudara lihat logonya, logo CERN itu bulat begini. Dan nanti ada yang kayak mencuat ke atas, mencuat ke samping, dan mencuat ke bawah. Ada garis. Dan kalau saudara teliti, apa itu artinya? Itu seperti angka 6. Angka 6 yang ke atas. Karena ini bulat, saudara-saudara. Bulat dan ada garis ke atasnya. Angka 6. Dan angka 6 lagi. Lalu angka 6 lagi. Seperti angka 666. Proyek besar itu yang dikerjakan dunia. Apakah itu satu kebetulan? Logonya seperti itu.
Saya rasa tidak. Gedungnya yang ada di Prancis sana, di depan gedung itu dipersembahkan oleh, kalau saya nggak salah, India. Ada satu patung Dewa Siwa yang lagi begini. Presiden Barack Obama waktu pas berkunjung di sana, dia berpose di depan patung itu dengan gaya. Kenapa patungnya harus Dewa Siwa? Suatu kebetulankah? Bukan. Apa itu Dewa Siwa? Dewa perusak. Apa itu perusak dalam bahasa Ibrani? Abaddon. Apa itu perusak dalam bahasa Yunani? Apollyon. Wahyu pasal 9 yang kita baca ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Dan yang raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Kebetulankah? Semua sudah dinubuatkan dalam firman. Semua sudah ada di situ. Kenapa mereka ambil logo itu? Kenapa mereka ada yang seperti itu? Saya yakin semuanya berhubungan dengan apa yang diceritakan oleh Wahyu. Saya nggak mau bahas itu terlalu panjang. Kalau itu dibahas terlalu panjang, saya harus benar-benar meneliti dengan baik-baik dan waktunya nggak akan cukup. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kita ada di sini, saudara. Kita betul-betul ada di zaman ini. Ini sedang betul-betul terjadi. Penggenapan nubuatan Wahyu ini betul-betul sedang terjadi. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi itu semua? Ditambah lagi ayat yang ke-19 sampai 21, saya bacakan buat kita. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Tambah lagi ini, apa ini? Adalah roh kekerasan hati, roh penyesatan yang sedang terjadi. Orang-orang yang sudah terkena malapetaka ini, mereka bukannya bertobat, mereka makin berbuat. Mereka tidak meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Apa itu penyesatan? Bapak Gembala pernah bilang, kalau orang yang berdosa, mereka melakukan dosa, masih ada di hatinya, masih ada kamu berdosa, bertobat, berdosa kamu. Tapi orang yang sesat, mereka merasa saya benar, saya benar. Saya pernah katakan bahwa ajaran-ajaran sesat saat ini yang paling berkembang, katakan apa itu? Saksi Yehova, Mormon. Dari mana ajaran itu berasal? Sebenarnya awalnya dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mempelajari firman Tuhan. Awalnya sungguh-sungguh, awalnya benar, tetapi mereka mulai disesatkan. Pada waktu mereka mulai sesat, orang-orang bilang, kamu sesat, kamu nggak bisa. Enggak, saya benar. Kenapa? Roh penyesatan. Mereka nggak menganggap dirinya salah. Mereka merasa dirinya paling benar. Ini yang sedang terjadi saat-saat ini. Kalau kita mulai disesatkan, sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita salah. Bagaimana caranya agar kita siap menghadapi ini semua? Apa yang sedang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Ini juga yang terjadi saat ini. Ada pemisahan. Tadi saya katakan, ada pemisahan antara orang-orang yang percaya betul-betul kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Ada pemisahan yang terjadi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka berikan tanda darah di pintu rumah mereka. Dan orang-orang yang percaya pada Tuhan di akhir zaman ini, ada tanda darah di dalam hati mereka. Ada tanda darah Kristus di hati mereka. Saya pagi ini berbicara kepada jemaat-jemaat yang haus akan Tuhan,
yang betul-betul rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin percaya tanda darah ini ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Tanda darah ini ada di dalam hati kita. Tetapi yang menarik buat saya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Potong domba Paskah itu, sembelih domba Paskah itu, makan saat itu juga dengan buru-buru. Ini yang menarik buat saya. Bangsa Israel harus makan domba Paskah itu dengan buru-buru. Mereka yang sudah dipisahkan, mereka harus makan dengan buru-buru. Kenapa buru-buru? Apa maksudnya buru-buru? Kenapa harus buru-buru? Kenapa sih seseorang bisa terburu-buru, saudara? Udah terlambat kerja, udah terlambat mau doa pagi, wah udah terlambat, waduh ini udah mulai doa pagi, buru-buru, pakai baju gua, pakai sepatu ya, kalau ada sepatunya yang ini ya udah langsung pakai. Ada yang urgent. Saya pernah bagikan waktu mama saya telepon sama saya soal papa saya di hari terakhir ini. Dia datang sih, papa kolaps. Waktu saya dengar itu, wah bukan buru-buru lagi. Saya naik motor udah kayak orang buru. Sampai pada akhirnya memang papa saya sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu mama telepon juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya buru-buru. Sampai akhirnya saya lupa pakai sendal. Saya jalan kaki, telanjang kaki begitu. Udah gak peduli lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang buat saya jauh lebih penting daripada cuma sekedar pilih sendal, pilih baju untuk dipakai. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Kenapa buru-buru? Karena fokusnya sudah ada pada sesuatu yang kita anggap jauh lebih penting dari yang lain. Karena fokus kita sudah arahkan kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar yang lain-lain. Tuhan bilang sama bangsa Israel, buru-burulah kamu makan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengerjakan satu rencana besar dalam kehidupan bangsa Israel. Maka itu yang harus jadi fokus utama bangsa Israel. Itu yang harus menjadi perhatian utama bagi bangsa Israel. Jangan lagi perhatikan soal makan kamu, jangan lagi perhatikan soal sendal yang kamu pakai, jangan lagi perhatikan soal pakaian yang kamu pakai. Ini yang harus jadi fokus utama kamu. Dan pagi ini saya mau bilang, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan sedang mengerjakan satu rencana besar dalam kehidupan kita. Lewat apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Bencana yang sedang terjadi di dunia ini, Tuhan sedang punya rencana besar. Lewat COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, Tuhan sedang punya rencana besar dalam kehidupan kita. Ia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dari apapun yang sedang kita kerjakan saat ini. Ada satu pelajaran besar bahkan lewat yang COVID-19 ini, Corona ini. Tuhan sedang memberikan pelajaran besar buat kita. Apa itu? Bukan usaha kita yang paling penting. Bukan pekerjaan kita yang paling penting. Bahkan bukan kehidupan kita yang paling penting. Dengan virus yang kecil aja Tuhan bisa kacau balaukan semuanya. Sampai akhirnya apa? Kita harus diam di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Menantikan apa maksudnya. Betul. Itu yang sedang terjadi. Pertanyaannya, apakah sudah itu? Apakah sudah Tuhan yang menjadi fokus utama kita? Atau kita masih sibuk sama hal-hal kecil? Hal-hal yang kita anggap penting, padahal sebetulnya tidak penting. Istri saya, Winda, suka marah-marah sama anak saya. Kalau udah mau sekolah, udah mau terlambat sekolah, dia masih, nih mau pakai bandonya yang ini ya. Aduh, udah bando yang mana aja. Nih nanti bajunya ini belum dimasukin. Udah cepetan, udah terlambat sekolah.
Fokusnya jangan ke situ. Jangan ke perintilan-perintilan. Yang kecil-kecil yang gak penting. Fokus tuh ke sekolah. Udah mau pergi ke sekolah. Namanya juga anak kecil, sudah. Fokusnya masih gue, mulai kemana-mana. Tapi maaf, berapa sering kita masih berlaku seperti anak kecil? Di tengah satu rencana besar Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan saat-saat ini, kita masih sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan iri hati kita yang gak selesai-selesai. Si itu Tuhan, si itu tuh ngelihatnya tuh sebel. Padahal ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua. Jauh lebih penting dari iri hati kita. Jauh lebih penting dari egonya kita. Kita masih sibuk sama keinginan-keinginan kita, pengen ini, pengen itu. Kita masih sibuk diatur oleh omongan orang. Orang ngomong kayak gini, oh iya. Bukan oleh firman. Atau malah mungkin kita sibuk ngatur hidup orang. Padahal kehidupan kita sendiri belum benar-benar apa. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Waktunya sudah sangat dekat. Rencana besar itu sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita, orang-orang percaya. Rencana besar itu sudah ada di depan mata kita. Jangan sibuk lagi sama hal-hal yang kecil. Jangan sibuk lagi sama urusan egonya kita. Jangan sibuk lagi sama kehidupan dunia kita yang fana. Cari Tuhan. Lebih dari segalanya cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Waktunya sudah dekat. Bangun kehidupan itu di dasar yang apa dasar yang kuat? Kristus. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saya mau lakukan. Kenapa? Ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang jauh lebih penting sedang terjadi. Apa itu? Rencana Tuhan sedang dijalankan, dan saya harus fokus sama itu. Fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Fokuskan hati kita kepada maunya Tuhan. Dan lihat sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Lihat rencana itu. Rencana besar itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan waktu rencana besar itu digenapi dalam kehidupan kita, kita tercengang-cengang. Kita akan melihat betapa dalamnya, betapa hebatnya rencana itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah. Soalnya saya dibilang jangan nggak boleh terlalu lama, jadi saya akhiri firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Biar rencana itu terjadi dalam kehidupan.